Shalom saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam program Gema, yaitu Gerakan Merenungkan Alkitab. Saya percaya setiap firman yang kita dengar tiap-tiap hari melalui program ini akan selalu memberikan kekuatan bagi kita dan memberikan arahan yang jelas sehingga saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang semakin kuat di akhir zaman ini. Mari sama-sama kita melihat Alkitab kita dalam surat 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ketujuh. Surat 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ketujuh, demikian kata firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Sebuah ayat yang memberikan kita teguran utamanya bagi para kaum pria terhadap suami-suami. Ada banyak kehidupan rumah tangga belakangan ini mengalami kehancuran karena kita merasa diri paling benar, saudara-saudara. Dalam memimpin rumah tangga, dalam memimpin apapun dalam kehidupan, kita seringkali merasa diri superior di atas istri kita. Memang secara kodrat bahwa lelaki itu atau pria diberikan otoritas seperti itu untuk memimpin. Namun kita jangan lupa bahwa nasihat firman Tuhan hari ini hendaknya hidup kita itu bijaksana terhadap pasangan kita, terhadap istri kita, terhadap orang yang kita kasihi. Kenapa? Sebab Alkitab dalam bacaan yang baru saja kita baca dikatakan bahwa istri itu diposisikan sebagai kaum yang lebih lemah. Jadi memang kalau bicara tentang kaum yang lebih lemah harus kita lindungi, harus kita proteksi, bukan malah sebaliknya. Dan yang paling penting adalah dalam bacaan tadi juga bahwa dikatakan istri itu adalah sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Kalau saudara dan saya sudah menerima kasih karunia, pengampunan dari Tuhan, ingatkan bahwa kita ini hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk sesama kita. Orang yang paling dekat dengan kita yang menjalani kehidupan dari waktu ke waktu saat kita sakit, saat kita menderita adalah istri kita yang ada di samping kita. Bukan dalam arti bahwa mungkin kalau kita berikan kesempatan untuk hal-hal seperti itu, nanti bagaimana Pak kalau istri saya ngelunjak? Itu beda cerita. Tetapi kebenaran ini perlu kita dengar dan perlu kita hayati dan perlu kita hidupi. Bukan untuk dipertengkarkan mana yang lebih benar, mana yang lebih superior, mana yang lebih hebat, mana yang lebih di atas, mana yang menguasai siapa. Bukan seperti itu. Di bagian terakhir dikatakan supaya doamu jangan terhalang. Saudara-saudara, seringkali kita saat kita berdoa mungkin tanpa kita sadari terhadap sebuah pergumulan, doa-doa kita terhalang. Ternyata bukan karena kuasa kegelapan atau iblis yang menghalangi doa-doa kita, tetapi hubungan kita ini antara suami dan istri itu nggak beres. Ada banyak peristiwa-peristiwa mungkin yang kita sembunyikan terhadap istri kita, atau sebaliknya istri tidak berlaku jujur terhadap suami. Sehingga dalam kehidupan yang terjadi, dalam kehidupan rumah tangga terjadi adalah pertengkaran. Kita saling curiga, kita saling menuntut, kita nggak bisa menerima. Tetapi hari ini ketika firman ini datang, saudara-saudara, menyadarkan kita bahwa penghalang doa itu bukan kuasa kegelapan. Penghalang doa bukan dari iblis, setan penguasa di udara, tetapi hubungan kita antara suami dan istri. Cek lagi dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan suami istri kita, berumah tangga kita lebih merasa superior, merasa diri paling benar, itu yang berbahaya. Marilah kita rendah hati supaya doa kita tidak terhalang. Biarkan firman ini datang dan menegur kita semua, termasuk saya juga, untuk kita melihat ke dalam bahwa apa yang sudah diberikan, disampaikan, disodorkan oleh bacaan firman Tuhan. Jangan terlalu banyak tafsir teologis yang sana-sini membingungkan, tetapi biarlah Alkitab memberikan sebuah peneguhan dalam hidup kita dan kita hidupi tiap-tiap hari. Itulah pesan firman Tuhan hari ini. Biar kita datang pada Tuhan dengan segala kerendahan hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pesan firman-Mu yang sangat jelas. Supaya kami sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, kami mengasihi istri kami.
Ampuni kami kalau mungkin seringkali kami merasa diri paling benar, superior di atasnya Tuhan. Memang secara kodrat bahwa Engkau telah menetapkan pria menjadi pemimpin Tuhan. Tetapi bukan berarti kami memimpin dengan semau-maunya, dengan kasar, dengan perkataan yang tidak manusiawi, yang menyakiti. Bahwa istri juga adalah bagian dalam hidup kami. Sama seperti Engkau telah mengasihi kami, ajari kami juga mengasihi orang yang paling dekat dengan kami, yaitu istri dan suami kami Tuhan. Terima kasih, biar program ini Tuhan menjadi berkat bagi seluruh rumah tangga yang mungkin hari ini sedang mengalami ambang perceraian, yang mungkin hari ini sedang mengalami kedinginan dalam hubungan. Tuhan pulihkan pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Kami percaya firman-Mu menembus semua waktu dan tempat dimanapun firman ini didengarkan. Kami percaya pemulihan Tuhan terjadi atas semua rumah tangga anak-anak-Mu yang membuka hatinya buat kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Bekerjalah di antara rumah tangga kami Tuhan, lembutkan hati kami supaya kami saling mengampuni, saling menerima sebagai teman pewaris kasih karunia, supaya doa kami tidak terhalang. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus. Tuhan menyertai kami, Tuhan menyertai rumah tangga kami. Haleluya, amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas saudara-saudara.